Backpackers, jumpa lagi dengan saya Ale dan co-host kita dan gue Kontesa. Dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama babang-babang paling ganteng di sini. Dunia Pendaki. Keren banget tamu kita malam hari ini ya, kayak Emil ya. Yap. Jadi kita malam ini mau ngobrol apa nih? Ngobrol santai aja ya sama mereka nih. Akang-akang gedang yang ganteng-ganteng ini. Tentang seputar apa nih? Seputar ya kita mau mengedukasi ya, walaupun kita masih belajar, Masih tapi tahap kita pembelajaran pengen lah. berbagi edukasi dengan pendaki-pendaki, khususnya pendaki yang tukang nyampah gitu. Nggak mau ngantongin sampah sedikit tuh. Betul. Tapi sebelumnya Ya. jangan lupa apa Kamil? Like, comment, and share. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita Jejak Backpacker dan aktifkan tanda lonceng di sini agar pemberitahuan dari Jejak Backpacker selalu aktif. Yeah. Video terbaru kita. Oke. Lanjut, Kamil. Oke. Mungkin dari dunia pendaki ini abang-abangnya silahkan memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari abang yang dari sini dulu ya. Dari situ aja lah. Ih, satu aja. Sini aja. Oke. Yaudah, Oke, boleh. silakan bang. Ya, saya Agus Aminan dari Ketua Dunia Pendaki. Oh, ketua. Ini ketua dari dunia pendaki. Dunia pendaki, Lanjut lagi ke lanjut. abang di sebelahnya. Saya Maulana Ajis dari wakil pendaki juga. Maulana mau. Ini paling ganteng nih kayaknya. Nggak apa, yang itu aja, yang gede gemes aja. Saya Badru, tim dari dunia pendaki. Oh, tim. Iya, tim. Tim. CEO-nya siapa nih? Ya, saya. Oh, Dia masih bunyi-bunyiin ya. saya dunia pendaki. Dan dedek gemes. Dedek Iya. gemes sama nih. Iya. Anggota aktif dunia pendaki. Iya. Tuh, aktif Oh, dalam apa anggota nih bang? aktif dari dunia pendaki. Aktif apa aja nih? Apa aja aktif. Oh, nangkep Tapi nih. nggak malam. Oh, Kalau malam nocturnal. kirain dari Oke. Oke, bang, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan mungkin ya. Ini dunia pendaki ya, maksudnya dia seputar pendakian ya. Ini awal terbentuknya ini sejak kapan ini bang? Kalau dunia pendaki sendiri terbentuk kita di 2014 ya. 2014. Awalnya sih seperti biasa sih bang, kita naik gunung bareng, silaturahmi bareng, ketemu bareng, terus pada akhirnya kita berbentuk sebuah komunitas gitu. Kita pun dulu kita berkamuflase sih kalau nunjukin kalau kita punya komunitas gitu. Karena teman-teman, ayolah kita butuh naungan loh, kita butuh tempat ya kayak gitu ya. Akhirnya kita bentuklah dunia pendaki. Dulu pun namanya bukan dunia pendaki, banyak sih dari kita. Dulu cerita pendaki, ya terus ada kita ganti juga, terus kita jual akunnya, terus kita ganti nama ke dunia pendaki. Gitu. Mungkin teman-teman tahu sih pasti nama akunnya. Iya, tapi ini dunia pendaki mau dijual juga. Oh, Kan ada banyak nih, followernya ada banyak. Jadi sekali-kali Tahu aja. kita colong dikit. Jangan, followernya juga perhatikan dan dijual. Juga sebelumnya followersnya udah 300k waktu itu kan. Cuma kalau ini butuh cuan, akhirnya kita jual ke teman juga sih. Mungkin teman-teman tahu lah apa nama akunnya, pasti follow gitu. Dan kira kita bikin lagi ke dunia pendaki dan sekarang insya Allah nggak boleh jual sih, karena susah bikin akun lagi. Jadi followersnya susah. Banyak Mulai dari nol itu susah banget. Kalau dulu gampang gitu. Terus kegiatan dari dunia pendaki apa aja sih, Bang? apa aja? Pak Ketua. Pak Ketua mungkin yang bisa jawab ya. Untuk dunia pendaki sekarang kayak seperti pendakian, bansos-bansos dari antar komunitas juga, Gitu ya. dan lain-lain lagi sih banyak. Seputar trip juga sih utamanya. Putar trip juga. Jadi kalau semacam kayak bansos gitu itu kerjanya gimana itu bang? Kayak bantuan-bantuan gitu kan biasa kita dari antar komunitas juga kan ada info dan lain-lain untuk ikut ini dalam suasananya lah, ikut berbaur dari situ suasana partisipasi. Oh gitu, ya, jadi ikut kalau ada undangan apa-apa gitu apa namanya kegiatan charity atau kegiatan-kegiatan kayak anniversary komunitas yang lain ikut gabung gitu ya bang. Keren sih ya sama. Undangan juga kemarin baru ada sih bang.
undangan dari Bersapalas, kita menanaman pohon. Penanaman Ya, pohon. menanaman pohon, terus opsi sampah juga bakal dilakuin besok tanggal 26 di Gunung Gede. Oh, di Gunung Gede. Gunung Gede. Ya, tanggal Kemarin 26. kemarin kita ada di Gunung Slamet juga, kita bantu pemasangan pipa tuh untuk jalur baru, dan itu dia ya, Ya, menanam pohon di sana. Penanaman pohon juga. Kayak gitu. Mungkin besok ada acara bakso foto mungut sampah gitu ya. Mulung Mungut sampah dari si tukang sampah. Ya itu. Gitu ya. Iya. Jadi kita ngomongnya harus penekanan. Benar. Mungut sampah dari tukang sampah. Biar aja sadar diri. Jadi bagus banget ya kegiatan-kegiatan dari dunia dunia pendaki ini ya. Jadi waktu dicontoh juga ya, kayak misalkan sekarang ini kan masih lagi rame-ramenya nih tentang sampah. Jadi kemarin tempat di Dempo ada kan ya, foto-foto yang viralnya itu di Gunung Gede ada. Nah, yang di Gunung Gede kebetulan dari tim kita juga kan, yang foto yang sempat viral dari Tarsisius Dwi itu kan, itu dari tim kita dan sempat viral kemarin itu. Nah, menanggapi banyaknya sampah itu di gunung-gunung sekarang ini yang makin merajalela, makin banyak, makin menumpuk, makin menggunung, itu kalau dari dunia pendaki sendiri nih, tanggapannya atau pencegahan atau gimana gitu? Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya sedih ya pasti ya. Iya, Karena pasti. pendaki itu motonya atau cantumannya pencinta alam ya, walaupun kita nyebut banyak yang bilang penikmat alam. Bang, kita nggak bisa pungkiri kalau kita tuh pecinta alam gitu, cuman ya bla bla bla. Tapi untuk masalah sampah sih dari dulu emang udah ada gitu ya, udah kasusnya udah banyak lah. Dari tahun zaman Jokowi masih SD atau Prabowo masih SD pun udah ada ya di gunung sampah ya. Cuman kalau sekarang karena pendakinya makin banyak ya Bang, sampah udah makin banyak gitu. Makin banyak banget. Kita baru udah sering edukasi lah di akun kita tentang masalah sampah, di akun-akun teman-teman yang lain juga. Mungkin jejak PPL juga sering edukasi ya. Iya. Cuman kita kembali lagi ke orangnya sendiri. Ada yang banyak sih sebenarnya yang menyikapi sampah yang oke, kita nggak boleh buang sampah, tapi saya sih yakin orang yang buang sampah itu dia nggak ngerti, kebanyakan nggak ngerti. Maksudnya gua nggak tahu, dia nggak tahu lah, pemula kayak apa sih namanya itu yang di jalur Coki-coki, madu. Terus madu rasa. Kalau rasa madu. Iya. Kalau kayak abang-abang yang senior ini kan di jalur nggak mungkin dong makan madu sama coki-coki, males kan Bang? Iya. Paling ngerokok kan. Banyak sih kayak gitu. Terus kalau masalah yang kayak di camp area, awalnya sih gini Bang, kalau saya pandangan saya ya, kenapa sampah itu bisa ada gitu. Kalau banyak di sosmed, dasar tukang sampah, ada tukang sampah, sebenarnya gampang solusinya. Sadar diri sih, lu ngeliat sampah, lu nggak perlu angkut semua. Lu punya plastik kecil, lu ambil aja dikit. Harusnya seperti itu. Itu pendaki pada hari itu ada 150 orang misalkan di gunung itu. Kalau semuanya sadar tanpa bacot gitu kan, ambilin habis tuh sampah lama. Ya bener. Nggak perlu satu track deh. Kayak kemarin kita ke Gunung Gede pas baru kemarin kan, yang seperti itu kan sampah. Saya semenjak saya jalan, saya cuma ngeliatin sampah. Saya nggak foto, saya ngerokok. Di situ pendaki baru naik, yang turun baru dia jalan sampah, udah teriak-teriakan, wah dasar buang sampah gini. Tapi dia nggak berbuat apa-apa. What the fuck? Cuma bisa teriak. Cuma ngomong doang gitu Ngomong ya. doang. Sampai saya bilang, Bang, kalau misalkan lu peduli, angkat aja Bang seplastik, nggak rugi kok. Jangan cuma teriak-teriakan doang. Apa? Dia diem jalan kaki. Gitu. Maksudnya, lu kalau mau ngebully, lu berbuat dulu. Gitu. Kalau bisa lu berbuat tanpa ngebully. Gitu. Toh di situ juga manusia punya salah dan ini ya. Gua nggak ngebela masalah sampah ya. Cuman harusnya seperti itu. Dan tim kita kemarin, oke, yuk kita turun. Nih, lu plastik nggak harus plastik besar, plastik satu yang kecil itu yang hitam ya. Saya bagi-bagi. Oke, lu dikit, enteng kok. Kalau ada orang kayak kita 100 orang, sampurno bersih banget. Harusnya seperti itu. Harus digerakkan seperti itu. Iya. Sama komunitas-komunitas lain juga ya mungkin harus digerakkan juga ya. Insya Allah ya kita segera menyusul ya. Iya.
kayak gitu sih masalah sampah. Dan juga baik yang bilang gue udah bayar si Maksi ini, terus tugasnya si petugas apa kalau nggak bawa sampah? Ya, kan? Tapi kan nggak boleh gitu juga sih sebenarnya, itu harus kesadaran kita sendiri. Sedikit pun sampah itu pasti kita kantongin kan, misalkan kita mau ngambil di atas gunung misalkan apa, lu nggak ngambil sampah, udah nggak usah ngoceh gitu, mendingan pungut dah kantongin gitu sebenarnya. Sadar dengan diri sendiri. Dan puntung rokok sih banyak banget. Ya, kalau puntung rokok biasanya kan saya nggak munafik ya. Mungkin awal-awal saya mendaki gunung dulu, ya mungkin sempat lah namanya ya. Karena saya belum lihat edukasi pendakian, cara edukasi gimana. Walaupun ada bacaan gede-gede, mungkin kita cuma sekilas doang. Tapi kesini-kesininya setelah sudah semakin banyak kita naik gunung, semakin banyak kita dapat pelajaran banyak tahu gitu. Jadi emang benar-benar inisiatif sendiri gitu. Nggak mau lagi buang puntung sampah, puntung rokok sembarangan. Dan saya yakin juga pasti semua pendaki yang pemula baru awal ya awam lah. Ya mungkin ya masih kayak gitu gitu. Tapi ya mudah-mudahan mereka sadar ya. Dan kita sebagai orang yang udah ngerti gitu ya, jangan pernah capek untuk edukasi ke mereka. Gitu. Karena mereka pun nggak tahu gitu loh. Bahkan sampai kemarin yang viral ya, yang metik endless banyak gitu. Banyak banget. Itu mana sih? Iya. Ibu-ibu. Jawa Timur yang iya, daerah Jawa-Jawaan gitu. Yang tewok itu kan. Aku nggak ngerti sih itu. Kalau menurut Bang dari dunia pendaki gimana tuh kalau ngelihat video seorang ibu-ibu yang mungkin nih dia nggak tahu loh cara kalau misalkan itu tuh ada undang-undangnya gitu. Menurut dari dunia pendaki gimana tuh? Kalau menurut saya sih kita mewakilin ya teman-teman ya. Kalau saya itu kita mau marah pun percuma karena udah dipetik ya. Nah gitu. Dan seharusnya sih dari pihak basecamp juga sih. Maksudnya di Simaksi ada tertera bacaan seperti ini ya. Karena menurut saya lebih baik dibicarakan gitu. Untuk teman-teman yang udah daftar Simaksi di atas, jangan buang sampah, jangan motik Edelweiss, jangan melakukan apapun. Itu lebih baik sih sudah kondisi seperti itu. Ketimbang dikasih tulisan karena orang nggak semuanya baca. Kayak gitu sih. Dan juga banyak juga orang yang metik itu cuman buat gaya-gayaan ya bang ya. Sebenarnya dia tahu sih metik itu nggak boleh, cuma karena ketewak aja sih. Saya pernah debat juga tuh di akun dunia pendaki sama salah satu panelisme dari Rinjani, sampai dia nyebut ya orang penting lah di Rinjani, dia nyari dekengan ya Gus ya. Terus saya timpalin, akhirnya saya kontak orang sana, Mas Inget, akhirnya udah di blacklist sama dia, denda dia berapa, 1 juta apa berapa gitu. Akhirnya namanya udah gitu jadi dia asli Lombok gitu. Maksud saya kalau emang lu salah nggak usah nyari dekengan gitu, lu percuma dekengan, kasihan orang dekengan lu kalau lu salah gitu, namanya gitu jelek gitu. Kayak gitu sih. Dan kita sekali lagi jangan pernah bosan untuk edukasi dan kasih apapun yang terbaik lah buat para pendaki gitu. Walaupun kita belum bisa melestarikannya, sedang kita bisa menjaganya lah gitu. Mungkin dari kami ada dari pertanyaan atau silakan. Dari gue nih. Iya. Cuman gue mau bahas. Lu nanya yang mana mau nih? Mau bahas sampah dulu nih. Jangankan di gunung aja, tapi sebenarnya gue pengen nanya tuh, jangan di gunung aja nih ya bang. Tapi kan di Jakarta pun banyak tuh sampah-sampah yang berseceran gitu ya. Berceceran. Iya berceceran. Maksud kan jangan di kereta pun ada. 1, 2, 3 gitu kan. Nah menurut Bang Badru sendiri gimana tuh? Kalau itu yang saya bilang tadi, kembali lagi ke manusianya. Bahkan sekeras TNI, bahkan mungkin kalau ada peraturan sekeras TNI, kalau buang sampah tembak mati, itu nggak bakal efisien, nggak bakalan berjalan dengan lancar. Kalau manusianya nggak sadar lah, maksudnya masing-masing kesadaran. Misalkan nih ada peraturan undang-undang kalau buang sampah di penjara, oke dia sepi, buang nah kayak gitu kembali lagi. Kesadaran berarti. Iya. Kita nggak pernah nyalain petugas gunung ya atau apa siapapun gitu. Kita fokus di gunung ya. Saya pribadi nggak pernah nyalain mereka. Saya tahu kok mereka tuh pasti kerja. Banyak yang bilang, rangernya pada kemana nih? Petugas kebersihannya pada kemana nih? Tugas mereka lebih berat daripada pendaki. Betul. Walaupun kelihatannya dia di base camp cuma duduk ngopi, itu emang bisa dikasih waktu soalnya kerja lebih capek daripada pendaki. Ya, gitu. Dan resiko lebih tinggi ya, entah kecelakaan di gunung ya, resikonya seperti ya seperti kemarin juga ya, kita ke base camp Montana yang Gunung Gede ya, mereka cerita ya
Ya hampir sama sih, mungkin ceritakan sama Bang Badru ya, resiko mereka tuh mungkin lebih besar, lebih gede daripada gede. pendaki gitu ya. Entah ya itu tadi entah ada korban kecelakaan, mereka harus detik itu juga harus naik tanpa ada babi bu, mereka harus naik. Sigap pokoknya. Harus sigap. Banyak juga pendaki yang menghujat mereka. Nah, enak kerjaan dia mah cuma duduk-duduk doang. Mereka karena apa sih belum ngerasain. Iya. Dan saya juga nggak semuanya petugas gunung tuh dibayar. Ya tahu kan volunteer. Volunteer itu nggak dibayar dari Taman Nasional, beda sama petugas ya. Volunteer itu dibayarnya ya dia apa ya, mengabdikan diri ya. Mengabdikan Jadi diri. nyari sampingannya seperti jadi guide, jadi porter ya kan, seperti itu sih yang saya tahu volunteer itu. Cuma mungkin ada sih anggaran buat makan mereka ya dari pemerintah ya. Ya Tapi ada nggak sebanyak seperti gaji UMR. kayak Basecamp Montana, GPO itu mereka udah volunteer resmi kan, udah ada naungan dari Balai Taman Nasional pasti ya. Tapi tetap aja mereka ya relawan, sukarelawan gitu kan ya, mau dibayar nggak dibayar mereka harus ikhlas. Harus gitu. ikhlas. Nah, itu hebatnya mereka seperti itu. Sekarang kan saya sering lihat komentar-komentar mereka ya. Iya. Wah gini nih katanya yang ini apa namanya ya, terus komen-komen yang baik gitu benar. Ya kita kan nggak tahu ya, kalau maaf kalau dari jejak BPK sendiri yang seperti itu ya tentang membuli atau apa dengan ini kita nggak ya nggak ikut-ikutan, terserah sih. Mungkin akun-akun yang lain pada bilang, nah ini nih bagus ada suara misalnya gitu. Mungkin secara nggak sengaja kan mungkin menyindir karena kita terlalu diam menanggapi hal itu. Kan kita juga punya perasaan bang kadang-kadang ya mungkin karena itu tadi dia nggak tahu tentang memetik Eddie Lewis gitu. Terus kita membuli, menghajar dia bener-bener ya bikin malu dia kayak gitu. Sebenarnya sih gampang aja sih bang kalau untuk mengatasi masalah itu ya. Jadi gini ya, saya kan kebetulan pemandu gunung juga ya. Saya ketika saya bawa tamu dan teman-teman juga ketika bawa tamu, tanpa mereka, saya nggak pernah kasih mereka teks. Saya cuman kasih mereka dengar apa kata saya. Jangan pernah buang sampah dan jangan petik apapun selain semangatlah kata hal yang paham gitu kan. Gitu. Nah terus kalau semua orang pendaki, ketua leader lah bukan guide aja, jangan rombongan naik biasa nih ada leader yang ngomong seperti itu, mereka semua pada sadar kok kayak gitu. Kalau emang dia benar-benar ngambil atau motik Eddie Lewis, kalau saya rasa pukul aja sekarang di tempat. Tabuk nggak apa-apa. Berantem kita menang ada netizen yang belain ya. Oh iya ya. Kita Coba habis dia main lain ya kan? Saya pernah kayak gitu. Contoh. Dia mau tiktok gua gampar, cepet. Lu tahu kan hukumnya gini. Oh iya bang, udah kesana ketemu beneran. Iya, netizen berdatang. Oh nggak apa bang, ini mau Eddie Lewis, mau diserang langsung dia kan. Kita balik lagi ke dunia pendaki ini ya. Sekarang untuk dunia pendaki ini ada berapa anggota sih sebenarnya tim intinya aja nih bang? Sebenarnya tim inti itu ada 120 orang bang. 120 orang. Ya, itu Jabodetabek. Oh Jabodetabek. Belum yang luar ya? Belum yang luar. Ada di Pulau Jawa juga, Sumatera juga ada. Itu semua terkoordinasi semua. Ada Tenggara juga Ya, ada. Ada tikus ya Pak? Baru tadi ngomong tikus sih. Lanjut. Ya mungkin itulah camen dari saya itu. Kalau dihitung total semuanya berapa sih bang? Waduh nggak bisa kehitung. Bener kalau di akun medsosnya nih seperti Instagram atau apa nih kali ada dari view apa namanya subscriber kita mau follow nih itu follownya kemana tuh bang? Kalau untuk follow akun kita, follow Instagram @duniapendaki_ itu akun official kita. Kalau akun open trip kita juga punya open trip atau travel gunung, bisa follow @tripduniapendaki_. Oh, nah Kita jadi punya itu dua akun. teman-teman JPker semuanya yang mau
follow Instagramnya, silakan. Tadi nanti ada tulisannya di bawah. tulisannya di sini. Oke, Yang Bang, gabung lanjut juga lagi. apa, gabung. Kalau untuk akun medsosnya nih, itu memposting apa aja itu Bang? Apa untuk hanya sekedar posting keindahan alam atau random ke berita-berita lain atau gimana? Kalau kita sih random sih Bang. Kebetulan karena adminnya juga agak sibuk gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk edukasi kita agak jarang. Jadi kita posting foto, mungkin sebagian mungkin untuk bercanda, sebagian kita edukasi. Terus kita juga bikin IGTV atau film-film seperti itulah tentang ekstrim. Mungkin ada yang di luar pendakian, ya kembali lagi ke hiburan sih kayak gitu. Tapi hiburan kita agak mendidik lah gitu, nggak cuma sekedar bercanda-bercanda aja kayak gitu sih. Itu kalau IGTV modelnya kalau nggak salah itu Badru Caplok. Ah ya kayak gitu. Itu udah terkenal banget. Kalau dicaplok mungkin ya ada dapatnya. Lu tau Vino Bastian? Itu abang gua. Tapi gua nggak diaku sama dia. Ya Allah Bang, kasihan banget. Ya, ada lagi mungkin dari Mungkin KM. dunia pendaki itu tujuan membuat open trip tuh apa sih Bang? Nah jadi gini, dulu kita ya hobinya naik gunung ya, karena udah pada pengalaman, nggak semua pengalaman sih, mungkin ada yang masih merintis juga. Tapi kebetulan saya juga di sana yang owner atau pendirinya, saya melihat teman-teman saya nih udah punya basic mendaki gunung gitu ya. Dan oke, pasar gunung sekarang udah banyak nih, marketingnya. Mereka butuh open trip itu butuh teman lah saat mendaki. Akhirnya teman-teman saya dia punya waktu kosong, oke kita coba awalnya ya, kita buka trip Semeru. Oke, lancar, ternyata banyak peminatnya nih, akhirnya kita bikin, kita kerja sama tim. Ya berkata sumber daya manusia juga sih. Nah, contohnya ya bisa nambah kerjaan buat gaya-gaya kita, tim kita semua gitu. Terus kita juga setiap trip kita selalu ya bukan ngisi sumber sih, seperti amal juga sih. Setiap kita sisihin lah, misalkan nih berapa 100.000 atau 50.000 atau 2.000 perak kita sisihkan buat yang membutuhkan. Penting ikhlas ya. Ini ikhlas Tuh. kayak gitu. Bukan saya bicarain sih, cuma yang udah bicara ya, kayak Iya. gitu. Udah terlanjur Emang bicara. seperti itu sih yang ya benernya. Ya bagus sih Bang, apa namanya? Kita juga setiap perjalanan gitu, selalu kita emang selalu ada kegiatan ya, sosial. menyisihkan lah Iya. berapa gitu. Kita misalkan patungan berapa? Patungan misalkan 100. Jadi ini 50 misalkan buat beli apa gitu, barang-barang kebutuhan yang mau kita explore nanti kan. Kalau kita kan lebih fokusnya ke explore ya, explore kayak gitu. Itu. Kita sama kegiatan sosial. Siap. Sekarang gantian, saya boleh nanya hostnya gak nih dari jejak backpacker? Oh boleh. Boleh. Tanya ke KM dulu boleh. Abang aja. Kalau untuk jejak backpacker sendiri, kapan nih ngadain rencana fix dari acara jejak backpacker untuk mengedukasi atau acara baksos mengangkut sampah bareng? Apakah ada rencana hal seperti itu? Oke. Ya gimana? Terima kasih, pertanyaan yang bagus banget ya, Ya. kayaknya. Jadi kita sebenarnya pengen banget, emang dari dulu pengen ngadain ya opsi seperti itu. kayak gitu ya Bang ya. Iya. Nah, jadi tim kita semuanya ini ada, kalau tim untuk tim inti kita semuanya total itu kalau sekarang itu ada sekitar 25-an lah, Ya. kurang lebih 30 yang aktif. yang aktif. Tapi dari yang aktif itu mungkin yang paling aktif banget tuh cuma ada 3 atau 4 orang, Ya. karena terbentur bekerja, Pekerjaan. ya aktivitas lah mereka kerja dari Senin sampai Jumat gitu kan, dan untuk naik Sabtu sama Minggu. Kita pengen banget kayak gitu ya, kayak Mel ya. Jadi mungkin next kedepannya Insya Allah kita bakal ngadain kayak gitu, mungkin bisa kerjasama sama dunia pendaki. Siap ya. Opsi Iya. Jadi kan kalau dari tim yang kecil ini digabung sama tim yang besar, jadi banyak gitu. Sebagai pelopor dari jejak backpacker Betul. acara itu. Gitu. Mudah-mudahan lah. Kita tunggu ya acaranya ya. Ya. Mudah-mudahan lah ya nanti next kita cari sponsor. Kalau ada kasih info. Iya, sponsor besar yang mau mendanai, karena kan kita butuh ya kayak akomodasi juga, Iya, transport ke sana gitu kan. Gitu ya, mudah-mudahan bisa ada tambah-tambahan dari Iya. menjual kaos atau merchandise yang lain lah. Iya, saya menjual diri. Ya.
berapa dong? Jadi biasa emang ada mau di gunung atau di pantai atau di mana rencana gitu? Belum Kita ada kalau emang ini pengennya sih di gunung ya, ya naik gunung, bersih-bersih. naik gunung santai sambil Sambil ya bersih. bawa sampah bawa. siap. Mudah-mudahan jadi pelopor juga ya jejak mereka ya. Pokoknya saya pribadi ya dari dunia pendaki ya, mewakili teman-teman semua, saya melihat jejak backpacker jujur saya salut karena kekompakan tim sama kreativitasnya sampai bikin podcast seperti ini gitu kan. Terus sampai segala misalkan kayak kemarin keluar kota tuh ya, bakso saya Bang yang santunan. Iya. Itu nyata banget gitu. Itu nggak semua komunitas bisa seperti itu, Bang. Jujur kami pun belum sanggup kayak gitu. Bukan sanggup, bukan nggak sanggup sih, cuman belum bisa sedetail kayak gitu. Iya. Paling kita hanya ngebantu, oke dia ada organisasi butuh bantuan, oke transfer aja. Belum siap untuk di lapangan banget gitu ya karena masih bukan. Tapi Jack Backpacker gue ngeliat keren banget, serius. Gue ngeliatnya, ih gue kapan tim gue bisa kayak gini? Dorongan buat kita semua. Sampai Gue merinding banget. Gue cuma merinding doang. Ini nggak beneran Iya, Mas. lu mau kemari? Kagak terharu. Sampai Aku terharu. sampai Makasih banget banget pujiannya. yatim piatu, rumah yatim piatu gitu ya, itu keren banget asli, mengasih masker kemarin ya, terus baksos. Itu sumpah gua ngeliatnya terharu Bang, gua kapan bisa kayak gini gitu. Sumpah tuh keren banget. Ya mungkin kita juga Dekat banyak ya, orang. dukungan dari ini Dukungan dari- ya alhamdulillah sih Bang, kita banyak brand-brand lokal yang support. Mau yang support gitu kan, dan mereka diajak berbagi juga dengan Mau. senang hati mereka kan. Jadi untuk masker sendiri kemarin dijalanin sama Emil, sama ya kadang saya juga kalau saya nggak kerja Iya. gitu aja sih. Paling kita kebenturnya ya masalah kerja gitu. Iya. Jadi karena mungkin dari KML yang masih kosong gitu kan, jadi dia enak karena sini ke Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bekasi, Kosong Depok, kayaknya Bogor. halus banget nganggur kali ya. Nganggur ya. Nganggurnya demi kebaikan. Dia pejuang tangguh. Gila. Iya. Lo pokoknya nggak rugi dapetin dia. Iya benar. Kosong. Nganggur. Tawarin lagi ya. Oke. Kayaknya waktu sudah berjalan sudah cukup lama ya, udah ada 30 menit ya. 30 menit, nggak berasa. Ini obrolannya keren banget dengan dunia pendaki, mengedukasi banget ya. Sebelum mengadakan pendakian kita harus ya banyak-banyak cari tahu dulu, cari info atau cari apa namanya, baca-baca di Instagram banyak, di internet banyak gitu kan, untuk tidak membawa sampah sembarangan atau ketika di Louis ya aksi vandalisme juga Jangan. tidak diperbolehkan. Bawa pacar musuh di gunung. Oke, kita sudah ada. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Jejak Backpacker Base Camp Mohon maaf ya, ada kata-kata salah ya. ya. Saya ataupun tidak. Terima kasih. Thank you. Ya, kita tutup Tutup. dulu. Oke. Silakan. Silakan Bang. Lu mau gua nih? Belum, silakan. Lama. Oke, Backpackers jemaah pemberada, itulah tadi obrolan kita bareng Dunia Pendaki. Jangan lupa untuk selalu support channel kami, like, comment, and share. Subscribe dulu pastinya ya, dan aktifkan selalu tanda lonceng Di sini. untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Oke. Selamat malam. Dadah. Tarang.